Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami kelompok 7, Anton Agus Pratomo, Tanto Yahya, Rizky Nanda, dan Suegena Halmahendra akan mempresentasikan review dengan judul Pemodelan Perpindahan Massa selama proses dehidrasi osmosis sebagai perlakuan awal pengeringan apel, Malus domestica. Apel atau Malus domestica merupakan salah satu komoditas yang menjadi produk unggulan dari Indonesia. Dan salah satu cara mengawetkannya adalah dengan pengeringan. Dan pengeringan merupakan proses perpindahan panas dan massa secara simultan atau secara bersamaan, di mana kita tahu pengeringan adalah proses pelepasan uap air dari permukaan bahan ke udara kering dan bertujuan untuk mengurangi kadar air sampai batas perkembangan mikroorganisme dan kegiatan enzim terhambat, sehingga produk memiliki massa simpan yang lebih lama. Namun, seringkali pengeringan menyebabkan degradasi kualitas dan menyebabkan sifat asli bahan mengalami perubahan, bahkan perubahan mutu dan mengurangi kualitas. Maka, dehidrasi osmotis menjadi salah satu alternatif yang dapat diterapkan untuk proses pengawetan buah-buahan, metode pengeringan. Metode dehidrasi osmotis dapat diterapkan pada sayuran dan buah-buahan karena sel-sel alami penyusuran sayuran dan buah-buahan merupakan membran semipermeabel. Tujuan dari review yang kita buat, menganalisa efek dari konsentrasi, komposisi, dan suhu larutan osmotik terhadap mekanisme perpindahan massa, dan untuk mengembangkan model dehidrasi osmotik buah dengan rasio larutan terbatas dengan menerapkan hukum Fick. Proses perpindahan massa dapat terjadi melalui proses osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan zat pelarut dari konsentrasi yang rendah menuju konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran semi-permeabel. Dapat kita lihat bahwa air dengan campuran ion sodium memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan air murni atau air tanpa campuran. Sehingga molekul air akan berpindah dari air murni menuju ke air dengan campuran ion sodium. Proses dehidrasi osmotik kurang lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor berupa suhu, konsentrasi larutan, waktu perendaman, perlakuan awal sebelum dilakukannya dehidrasi osmotik, dan rasio antara larutan dengan sampel. Kemudian, proses perpindahan massa juga dapat terjadi melalui proses evaporasi atau penguapan. Proses penguapan terjadi ketika molekul air saling bertumbukan satu sama lain sehingga menyebabkan pertukaran energi yang besarnya tidak selalu sama. Tumbukan tersebut dapat dipercepat dengan memberikan energi berupa kalori. Apabila energi dari molekul air sudah mencukupi untuk menembus titik didih cairan, serta terjadi di dekat permukaan cairan, maka molekul air tersebut dapat terlepas dari cairan sehingga terjadinya proses penguapan. Proses penguapan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi seperti sifat cairan, suhu, kelembapan, serta turbulensi udara di sekitar zona penguapan. Berikut merupakan hukum Fick terkait perpindahan massa. Hukum Fick terkait perpindahan massa menyatakan bahwa flux berpindah dari daerah dengan konsentrasi yang tinggi menuju ke daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah, dengan besaran yang sebanding dengan gradien konsentrasi. Atau dalam bahasa sederhananya, yaitu zat terlarut akan berpindah dari konsentrasi yang lebih tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah, melintasi gradien konsentrasi. Persamaan hukum Fick yang sering digunakan yaitu J sama dengan min D dikali dP per dx. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Ertekin dan Sultanoglu tahun 2000 terkait dehidrasi osmosis apel pada perlakuan sukrosa 60% dengan suhu 30 derajat Celcius menunjukkan bahwa WR, WL, dan SG meningkat seiring bertambahnya waktu. Kenaikan WR disebabkan karena air dari apel berpindah ke larutan sukrosa karena proses osmosis, sehingga penurunan bobot pada apel akan meningkat. Dengan demikian, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan kehilangan air pada apel. Kemudian, solid gate juga akan meningkat seiring meningkatnya konsentrasi apel akibat hilangnya air pada apel. Kemudian, pada grafik kedua menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase SSC pada larutan sukrosa 60% dan terjadi kenaikan persentase SSC pada apel. Kenaikan SSC pada apel terjadi karena
Semakin tinggi konsentrasi pada apel, maka konsentrasi dari padatan terlarut yang terkandung di dalam apel akan semakin meningkat. Sebaliknya, pada larutan sukrosa 60%, akibat mendapatkan tambahan air dari apel karena proses osmosis, maka larutan sukrosa 60% akan mengalami penurunan konsentrasi, sehingga persentase SSC juga akan menurun. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Ertekin dan Sultanoglu pada tahun 2000, water loss atau kehilangan air dan weight reduction bertambah seiring dengan penambahan konsentrasi dari larutan. Hal tersebut didapatkan setelah dilakukan pengujian perpindahan massa dan osmosis pada berbagai konsentrasi sukrosa dan dextrosa, kecuali untuk larutan sukrosa dengan konsentrasi 66%, yang datanya dapat dilihat pada tabel 1. Hal ini dapat dikaitkan dengan fase batas pada permukaan apel dengan konsentrasi larutan yang lebih tinggi dan suhu yang lebih rendah, sehingga menurunkan gaya penggerak antara larutan dan produk yang akan menghambat proses perpindahan massa. Berdasarkan data transfer massa untuk osmosis apel dengan larutan campuran sukrosa dan dextrosa dari berbagai komposisi untuk konsentrasi 60% dan konsentrasi 70% dapat dilihat pada tabel 2. Hasil uji menunjukkan bahwa water loss dan solid gain bertambah ketika konsentrasi dextrosa pada larutan campuran juga bertambah. Campuran 70% sukrosa dan dextrosa menghasilkan water loss dan solid gain yang jauh lebih besar dibandingkan larutan osmosis sukrosa murni dengan konsentrasi yang sama. Kemudian, uji transfer massa dengan parameter perbedaan suhu pada larutan sukrosa 60% yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 3. Hasil ujinya menunjukkan bahwa water loss meningkat seiring dengan penambahan temperatur, sedangkan solid gain tidak berubah secara signifikan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan efek Blanching. Efek Blanching merupakan pemanasan tipe pasteurisasi yang dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius yang merusak selektivitas dari membran sel dan memberikan difusi zat terlarut dari larutan ke dalam produk. Untuk selanjutnya adalah bahwa perpindahan massa juga dapat dilihat pada peristiwa evaporasi yang diukur pada force convection. Pada penelitian POS dan Farju 2020 yang mengukur nilai evaporasi yang diukur terhadap indikator kecepatan udara dan suhu udara, didapatkan nilai bahwa pada peningkatan suhu udara, yaitu yang diukur pada 18,5 derajat Celcius sampai 60, derajat Celcius, dan diukur pada kecepatan udara yang sama, yaitu sekitar 1 meter per second, didapatkan bahwa nilai evaporasi berbanding lurus atau selalu bertambah. Hal yang sama juga didapatkan pada peningkatan nilai kecepatan udara, yaitu yang diukur pada 0,27 meter per second sampai 2,04 meter per second yang diukur pada sekitar suhu 40 derajat Celcius. Didapatkan juga hasil yang berbanding lurus. Mengapa semakin tinggi kecepatan udara, maka semakin tinggi pula gradien garis kehilangan airnya atau laju evaporasinya. Peristiwa tersebut dapat terjadi akibat lapisan udara yang jenuh dengan uap air yang terbawa oleh aliran udara, sehingga mempercepat proses penguapan. Oleh karena itu, kecepatan udara yang lebih tinggi akan meningkatkan laju penguapan. Selain itu, ketika kecepatan udara semakin meningkat, maka akan terbentuk kerutan pada permukaan air, sehingga terbentuk sebuah gelombang-gelombang kecil pada permukaan air yang meningkatkan laju penguapan. Untuk selanjutnya, berikut adalah grafik fungsi persamaan evaporasi massa air terhadap fungsi waktu pada kondisi temperatur yang berbeda, serta pada kecepatan udara yang berbeda. Terlihat bahwa semakin tinggi kecepatan udara yang diberikan serta durasi lama waktu percobaan yang diberikan, semakin besar pula nilai evaporasi yang terjadi. Hal yang sama juga terdapat pada suhu udara, yaitu semakin tinggi suhu udara yang diberikan dan semakin lama waktu percobaan yang dilakukan, semakin besar pula nilai evaporasi yang terjadi. Hal ini dapat menjadi solusi di mana kita dapat memperpanjang masa simpan dari apel, namun sekaligus membuat kualitas dari apel tidak menurun sekalipun, dikarenakan
kita mampu membuat perpindahan massa yang lebih kecil ketimbang jika apa langsung diuapkan. Oke, kesimpulan, pemodelan yang didapatkan oleh Ertekin dan Sultanoglu tahun 2000 menunjukkan konsentrasi, komposisi, dan suhu larutan secara umum berbanding lurus dengan parameter water loss, solid gain, dan wake reduction. Namun hubungan antara komposisi sedikit lebih bervariasi dikarenakan ada perbedaan hasil cukup signifikan pada perlakuan sukrosa 60% murni dan sukrosa 60% plus dektrosa 60%. Sementara penelitian POS dan Farju 2020 menunjukkan bahwa suhu dan kecepatan angin berbanding lurus dengan laju evaporasi buah apel. Baik, sekian mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.